Oke, mahasiswa, sekarang saya lanjutkan ke bab 6 ya, yang masih merupakan materi dari minggu ini ya. Oke. Nah, sekarang masuk bab 6 kepemimpinan. Kenapa bab kepemimpinan itu setelah saya menjelaskan tentang pengambilan risiko? Karena apa? Karena risiko itu diambil oleh siapa? Diambil oleh owner atau diambil oleh seorang pemimpin. Nah, bagaimana supaya risiko itu tadi tidak terjadi risiko yang besar, tapi dampaknya adalah dampak yang kecil, maka dibutuhkan kepemimpinan. Ya, kepemimpinan Anda merupakan sebagai seandainya itu bahtera atau perahu itu sebagai jalan untuk menuju kita mau bawa kemana perahu tersebut kayak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran seperti biasa gitu ya. Apa yang harus kalian pelajari, apa yang harus Anda mengerti ketika saya jelaskan nanti. Nanti saya akan menjelaskan tentang pentingnya kepemimpinan bagi seorang wirausaha. Dan yang kedua adalah menjelaskan perbedaan manajer dan pemimpin. Dan yang ketiga adalah menjelaskan teori kepemimpinan awal. Dan yang keempat adalah menjelaskan teori kepemimpinan kontemporer. Ya, supaya kalian tahu nanti kalian mengambil gaya yang mana, gitu ya. Nah, gaya yang mana itu apa artinya? Kalian apakah gaya kepemimpinan seperti salah? Tidak. Gaya kepemimpinan itu salah? Tidak. Gaya itu adalah bergantung pada kondisi kalian. Cara memimpin itu juga pada kondisi kalian. Kalian seperti apa? Lihat situasi dan kondisinya, ya. Seperti itu. Sekarang yang pertama adalah saya ceritakan dulu tentang kisah McDonald, ya. Nah, kenapa kisah McDonald ini dipakai sebagai contoh di sini? Karena apa? Dengan gaya yang dia tradisional, ternyata dipatahkan dengan sesuatu yang memiliki konsep bagus, ya, dari seorang pemimpin kusioner, yang visioner, maka di sini dia akan menjadi untung yang berlipat-lipat, tidak hanya untung 1, 2, 3, 10 atau 100 kali lipat, tapi bisa sampai sekian juta lipat, ya, keuntungannya. Nah, ini saya kisahkan seperti kisah McDonald ini, ya. Pada tahun 37-an, masyarakat Amerika pada waktu itu mulai gandrung dengan mobil, ya. Tahun 37 itu Indonesia belum merdeka, ya. Mobil pun juga belum banyak, ya, masih terbatas. Nah, ternyata dengan adanya mobil tadi itu, kakak beradik yang namanya Dick and Moore itu yang menyebabkan ada MD McDonald gitu ya, Dick and Moore itu berinovasi, ya, dengan mobil yang dimilikinya tadi. Ya, dia membuka kedai khusus yang bisa memesan dari mobil. Bisnisnya meraih sukses besar. Jadi mobilnya direnovasi sedemikian rupa, dia jadikan gerai, kemudian dia keliling untuk menjual dagangannya. Ya, dagangannya apa yang diandalkan pada saat itu? Yaitu hotdog, french fries, burger, sandwich, ya, minuman Coca-Cola dan aneka salad itu yang dijual. Ya, ternyata karena ini merupakan first mover, ya, dia adalah pilot project pertama kali menjual ini, bisnisnya meledak, ya. Bahkan antrian semakin panjang hingga keluar pintu, ya, kalau dia ternyata berhenti di suatu tempat gitu ya. Nah, atau di suatu lapangan, wah, ternyata sampai depan pintu lapangan itu terus banyak sekali, ya. Itu sampai antri-antri. Nah, terus kemudian inovasi dilakukan yaitu dengan menghapus pesanan. Jadi dia sekarang itu menghapus pesanan dari mobil, fokus pada walk up customer. Jadi akhirnya dia itu berhenti di suatu tempat, tidak lagi keliling, biarlah yang customer tadi yang jalan mendatangi kalian. Kalau sebelumnya kan kalian keliling, akhirnya kalian menetap di sana, ya. Nah, terus karena kalian sudah punya walk up customer, maka sekarang kalian supaya cepat menyajikannya, mengurangilah daftar menunya. Si Dick and Moore ini fokus pada hamburger, ya, seperti itu. Nah, fokus pada hamburger, maka sekarang posisinya adalah dia mempunyai fokus, kemudian laku keras. Nah, akhirnya banyak media-media yang memberitakannya, istilahnya kalau saat ini namanya memviralkannya, ya. Setelah viral, diviralkan oleh banyak orang, nih lo gitu ya. Nah, akhirnya mereka akan dengan demikian konsekuensinya mendapatkan iklan gratis, ya, dari viral tersebut. Oke, kalau sekarang viralnya pakai apa? TikTok gitu ya, pakai TikTok gitu terus diviralkan sehingga orang-orang lu kok ada ini berbondong-bondong kayak gitu, ya. Nah, itu tahun 37-an. Nah, terus-menerus selama 18 tahun, ternyata pada tahun 55 setelah tahun 18, ya,
usaha mereka stuck, ya, omsetnya tetap. Jadi kalau misalnya punya customer-nya ya itu aja, tidak menambah customer. Kenapa? Karena sudah banyak peniru. Orang-orang di sekitarnya meniru juga hal yang sama. Otomatis harusnya kalian misalnya punya 1.000 pelanggan, menuju kalian semua, kalau sekarang ada 10 gerai yang sama gitu ya, 10 gerai yang sama, yang terjadi apa? Kalau di situ lihat kok antriannya panjang ya, milih yang gerai kedua. Di situ kok antriannya juga panjang ya, milih ke gerai ketiga, demikian seterusnya. Akhirnya omsetnya tetap, orangnya ya apa? Ya itu aja dengan melihat antrian tentunya. Kadang-kadang kan kalau masih awal-awal disuruh ngantri aja masih apa? Masih mau gitu. Kayak zaman saya dulu dimakan di apa namanya bakso bujangan, dekatnya Terminal Beratang itu ya, jalan itu apa Nginden. Nah, dia situ wah sampai antri panjang itu kita belain kayak apa sih anunya apa namanya baksonya itu seperti apa bakso bujangan di awal-awal dulu ya. Di awal-awal dulu dia buka gitu. Nah, ternyata kita mau masih antri. Nah, ternyata ini cegek. Namanya cegek itu apa cegek? Ya. Apa cegek? Ada yang tahu cegek itu apa? Kecewa ya. Bu. Kecewa. Nah, kecewa karena pada saat itu saya beberapa orang berlima kayaknya saya berlima, saya Bu Esther, Pak Redi, Pak Yosi sama Pak Edwin ya, kami berlima ke sana. Pada waktu itu sekitar jam berapa? 12:30-an kita sudah gitu, oh ya sudah selesai gitu ya, paling mereka Jumatan sudah selesai 12:30 gitu ya. Kita sudah duduk gitu ya, kita sudah semula kita berdiri, terus akhirnya ada duduk gitu ya, kita duduk menunggu. Nah, padahal yang antri itu panjang. Dia tidak ngapa-ngapain, kasir sudah siap, makanan sudah tersaji, semua sudah ada di dalam dapurnya itu, sudah kan kelihatan dari luar, dari apa namanya, karena terbuka ininya, ya dapurnya itu. Kita Mbak, enggak dimulai. Sebentar Bu, nunggu jam 1, setengah jam kami menunggu ya. Yang lain juga itu Mbak, kok enggak dibuka-buka? Sebentar Bu, ini SOP-nya dibuka jam 1. Nah, itu salah satu juga SOP ya. Jam 1 gitu ya. Di sini padahal juga ada manajernya ada di situ ya. Masih menunggu jam 1. Nah, orang-orang kan kecewa begitu, akhirnya udah kadung mau keluar juga enggak enak, kita sudah menunggu gitu ya. Sudah aja kita udah dilayani. Sejak itu apa? Ya sudah, enggak kita ke sana. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Setelah sekian tahun sepi. Ya, sepi apalagi kena pandemi tambah bisa dihitung jari yang pembelinya ini. Ya tadi itu, kalau kalian tidak menjaga pelayanan yang bagus, pelayanan itu juga banyak loh ya pelayanan ya. Dalam arti pelayanan makanannya, pelayanan antriannya, pelayanan pembayaran kasirnya, itu menyebabkan orang kecewa atau tidak kecewa. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati. Nah, akhirnya ya ini tadi wis enggak usah balik lagi, enggak belani gitu. Kita bilang enggak belani makan di situ sampai antri-antri kayak gitu. Mau setengah jam loh dibiarkan kita nganggur padahal dia kalau seandainya memang belum siap ya, itu ya sudah ditutup aja gerainya, enggak usah apa namanya dibuka jam 1 terus stop gitu ditutup, enggak usah menerima dan ternyata tidak mau melayani padahal sudah banyak yang antri. Nah, seperti itu ya. Nah, itu salah satu bentuk kalau kalian mau apa namanya pemimpinnya salah pada waktu itu ya, pemimpinnya salah mengambil keputusan ya, dia mengacu pada jam 1 tapi semua sudah siap, sudah ready, orang-orang sudah melihat itu siap semua tapi tidak dilayani, tengok-tengok semua, karyawan juga diem menunggu gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang juga menunggu gitu. Ya. Nah, itu jadi pemimpin ikut berandil apakah nanti itu sukses atau tidak di kedepannya ya, seperti itu. Oke. Jadi sekarang kembali ke McDonald. Jadi McDonald itu pakai iklan gratis, sudah di TikTok-kan, sudah diviralkan gitu ya pada saat itu. Nah, pada tahun 55 akhirnya terjadi stagnan ya. Usahanya mengalami kemunduran ya, seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Datanglah seorang pahlawan ya. Pahlawan yang bernama Ray Kroc. Ya, ternyata dia punya brilian, punya otak cemerlang ya. Dia menuangkan semua konsep yang ada di kepala dua kakak beradik tadi itu ya ke dalam sebuah manual tertulis yang diberi nama McDonald System. Ya. Nah, dia manualnya itu dibeli dan dia beli, saya buatkan ya manualnya kayak gini sistemnya gini. Akhirnya dia pakai McDonald tadi itu membukalah yang namanya konsep franchise ya. Tuh, jadi McDonald itu pertama kali membuat konsep franchise dari McDonald tahun 55. Ya, saya belum lahir ini. Ya, apalagi kalian masih
masih sayur-mayur gitu ya. Kata anak saya kalau belum lahir, aku masih jadi sayur-mayur mah gitu pada waktu itu gitu ya. Oke, nah dari sini terus si McDonald tadi, si Ray Kroc tuh berini apa namanya mengatakan bahwa sistem ini kamu tetap jualan, kamu tetap yang memegang resepnya, kamu tetap yang menyediakan bahannya, ya. Tinggal saya sekarang itu menjual pada franchise, mau enggak kamu menyediakan tempatnya, mau enggak kamu membeli barang saya, mau enggak kamu mengikuti aturan saya, seperti itu. Nah, ternyata karena memang itu lagi viral pada saat itu, ternyata dia tidak membuka hanya satu lokasi di kota Amerika Serikat saja, tapi dia sudah ke negara-negara bagian yang lain. Ya, akhirnya sampai konsepnya ke negara-negara lain, sampai ke saat ini kita di kota Surabaya. Ya, nah itu sudah tidak bisa dihitung ada berapa gerai jumlah McDonald itu. Ya, dia buka cabang. Si McDonald tetap memegang goodwill-nya. Ya, goodwill itu apa? Selama kamu menggunakan nama McDonald, saya harus mendapatkan goodwill-nya, ya, atau royaltinya, ya, seperti itu. Jadi dia tenguk-tenguk sekarang resepnya sudah sudah di apa namanya, bisa aja resepnya sekarang dijual, kamu mau enggak resepnya, udah kamu nanti yang buat gitu. Harganya harga resep tadi itu harganya misalnya 1M gitu ya, 1M. Nah, dihargai 1M gitu ya. Nah, ternyata si ini tadi yang dipegangi tadi dia punya banyak distributor di negara ini ada negara ini. Negara ini buka lagi di setiap kota. Kota ini setiap lagi terus gitu. 1M ditelan aja kalau seandainya ini goodwill-nya sudah. Jadi mungkin si Dick and Moore kan sudah meninggal dunia tahun 37, sekarang sudah tahun 2021 ya, mungkin saja. Tapi tetap ini tadi goodwill tetap bisa diterima, royalti tetap bisa diterima sampai sekarang ya. Siapa yang mendanai franchise atau cabang-cabang yang buka tadi yang dengan nama McDonald? Ya si franchise sendiri gitu. Jadi semuanya dibiayai oleh franchise. Nah, ini ada pengalaman teman saya, adik kelas saya tepatnya ya. Nah, ini anaknya seorang pengusaha di Probolinggo ya. Saya aslinya dari Probolinggo ya. Ini nah yang punya bis Akas tahu ya. Nah, itu dia mau membuka McDonald di McDonald di Probolinggo, tapi tidak jadi. Ya, karena yang harus ditanggung itu besar sekali. Jadi dia harus menyediakan lahan. Sekarang lahannya harus ada aturannya, luasnya sekian ribu meter persegi itu ya. Harus punya sekian ribu meter persegi. Terus kemudian juga harus membangun dengan konsepnya seperti ini. Ada ininya kayak gitu ya. Harus ada tempat mainnya, ada toiletnya, ada macam-macamnya gitu ya, semuanya itu harus disediakan seperti ini gitu ya. Nah, terus akhirnya apa yang terjadi? Setelah dihitung-hitung, nah ternyata dia harus mengeluarkan uang 5M. Oke. Nah, dikeluarkan uang 5M. Itu di luar harga tanah. Ya, di luar harga tanah. Ya. Nah, kalau seandainya tanahnya dia tidak punya misalnya, nah ya udah tanahnya tinggal disewa aja dalam sekian tahun disewa gitu ya. Apakah bisa kembali modal bangunan tersebut sama dengan itu tadi tanahnya tadi. Ya, tapi di sini tanahnya dia punya sendiri mestinya. Jadi tidak dihitung, dia harus menyediakan 5M ya. Nah, 5M itu harus apa? Makanan kan tadi harus beli di McDonald gitu ya. Harus dikirim, nunggu makannya dikirim. Terus kemudian juga harus ada apa karyawan-karyawan yang ini juga harus dibiayai juga dan seterusnya. Nah, dia hitung ternyata dia ngitung, ada lagi dia memikirkan bagaimana kalau saya punya SPBU. Nah, kayak gitu akhirnya. SPBU apa? Dia punya banyak bis, ya bis antar kota, bis antar provinsi, AKAS itu ya. Kalau kalian pernah mendengar, coba cari di internet bis AKAS gitu ya. Nah, itu daripada saya buat ini, saya buka aja SPBU. Toh nanti bis-bis saya, bis semua, bis AKAS ini akan mengisi BBM saya. Meskipun orang lain tidak membeli, minimal punya saya beli di tempat saya sendiri. Yang untung siapa? Saya sendiri kayak gitu. Akhirnya dia bukalah SPBU. Nah, kalian tahu SPBU pada saat itu, sekarang mungkin sudah naik 1 tangki. Jadi sekarang misalnya dia itu jual solar, ya. Nah, jual solar. 1 tangki terus ada premium gitu ya, ada premium, ada Pertamax, ada yang lain-lainnya. Setiap tangki itu nilainya adalah 1M. Ya, harga untuk 1 tangki itu berikut apa? Harga mesinnya, mesin ininya, harga tandonnya gitu ya, harga tandonnya dan harga apanya gitu ya, harus menaruh uang kan, menaruh debit supaya kalian mendapatkan
dari Pertamina ya, stok dari Pertamina itu harus menyediakan uang berapa supaya kalian bisa disetori terus gitu ya. Nah itu 1M ketika kalian buka. Jadi kalau kalian misalnya punya SPBU tinggal ngitung aja. Misalnya di situ ada solar, ada premium, ada Pertamax, ya terus ada apa gitu. Misalnya dia punya 4 aja, 4 tangki di sana itu pada saat itu nilainya sudah 4M ya, dana yang harus disiapkan. Oke, nah dia punya banyak, dia satu baris gitu punya 2, terus dia punya 3 baris ada 6 ya. Lokasinya luas di daerah Probolinggo sebelum masuk Probolinggo ya. Itu akhirnya dia milih mendirikan SPBU, enggak jadi McDonald. Jadi sampai sekarang belum ada McDonald di Probolinggo. Kasihan deh ya. Tapi sudah ada KFC ya, KFC-nya ada. Oke, nah disitulah akhirnya franchise tadi itu ya. Kalau SPBU kan tinggal apa, bangunannya bangunan kalian sendiri ya, terus kemudian tanahnya tanah sendiri, terus kemudian tinggal isiannya dari Pertamina untuk stok itu tadi ya. Nah kalau ini tadi kan makanannya dari sana dan seterusnya ya. Oke, itu jadi gambaran ya, ada gambaran bahwa ketika kalian menjadi franchise maka sekarang kalian harus siap-siap menggelontorkan dana dulu di awal-awal ya, seperti itu. Saya juga kalian tahu bakso Pak To? Pernah makan? Pak To atau Cak To ya? Pak To sih. Ya. Nah, ini kan Soalnya Cak To, Bu. Mie itu, Bu. Hah? Itu mie itu. Bukan bakso. Bakso Malang, bakso Malang. Bakso Malang Cak To, bukan Pak Jo ya. Pak Jo kan ini ya dekat Petra itu ya. Bakso Cak To itu yang punya adalah orang Malang ya. Nah, awal kurang lebih sekitar 15 tahunan yang lalu mungkin ya, tahun 2000-an berapa gitu ya. 2000-an berapa. Nah, dia itu kan dibuka di Malang ya. Terus dia saya bilang kalau ke Malang masih suka makan bakso gitu ya, makan bakso di sana. Nah, ternyata dia membuat sebuah selebaran di sana ya, sebuah selebaran. Saya tuh orangnya kepo ya. Orangnya kepo. Nah, sebuah selebaran terus saya tanya gitu ya. Dia selebarannya berbunyi bahwa siapa yang mau buka cabang ya, buka cabang. Terus saya tanya pada waktu itu, sekarang sudah jauh mahal. Ya enggak tahu entah berapa waktu, tapi saya yakin sangat mahal. 15 tahun yang lalu saya tanya seperti ini. Pak, gimana caranya ini mau buka franchise ya, waralaba di Surabaya, saya bilang gitu. Oke. Oke nih Bu, jadi Ibu sekarang naruh 2 karyawan di tempat saya latih nanti gitu ya, saya latih. Tapi yang bayar Ibu sudah. Jadi ketika Ibu belum buka baksonya, ini karyawannya saya latih dulu Bu. Nah, dilatih kayak apa? Ya dilatih bikin kuahnya, dia bilang gitu, bikin kuahnya. Terus nanti juga saya latih bikin baksonya gitu. Nah, terus Pak ininya, nah nanti saya ini kan gitu, nanti ya pokoknya macam-macam dia cerita gitu. Jadi saya harus menyediakan karyawan dulu untuk saya latih gitu ya, saya latih. Terus kemudian habis itu kita juga harus menyediakan ruangannya, tempatnya dan seterusnya. Nah, di situ saya harus bayar 10 juta per tahun untuk goodwill tadi, untuk royaltinya tadi. Selama saya memakai nama bakso Cak To, maka saya harus membayar 10 juta per tahun. Minimal harus 5 tahun kerjasamanya. Ya, jadi saya harus mengeluarkan uang 50 juta ya untuk dengan nama Cak To tadi itu, terus kemudian karyawannya saya nyediakan karyawan sekitar 1-2 bulan kalau tidak salah, itu mereka melatihnya, baru kemudian saya rekrut untuk dia menjadi koki saya gitu ya. Nah, terus akhirnya saya jadi boleh dibuka. Oh, berarti saya harus bayar 50 juta, Pak. Apa Pak yang saya dapatkan ini saya bilang, ya udah Bu, Ibu dapat ini aja, dapat latihan gratis dari saya itu dua orang selama 2 bulan kayak gitu. Selebihnya Pak, ya enggak ada selebihnya Bu. Ibu silakan pakai nama bakso saya gitu ya, bakso saya. Tapi dengan ini nanti saya waktu-waktu saya ngecek Bu ke sana, apakah rasanya sama sesuai dengan standar yang saya berikan kayak gitu. Hanya dengan dia ngajari 2 bulan, tapi saya harus mengeluarkan uang 50 juta. Itu di luar dari saya
membuka gerainya, membuka ininya. Terus saya pikir-pikir 50 juta, ya bakso ini kan banyak di Surabaya ini ya. Nah, terus macam-macam gini-gini pikir-pikir. Dan lagi juga saya enggak mungkin terjun secara langsung. Saya pekerjaan saya bukan ke bisnismen gitu ya. Saya masih suka dengan berbagi ilmu gitu ya, seperti dosen ini. Jadi, wah gitu. Tapi cuma saya kepo, saya tadi itu, saya pengen tahu, saya tanya-tanya gitu, tadi tanya-tanya detail. Ya udah Pak, saya pikirkan lagi Pak ya, saya tak ngomong sama suami saya dulu, saya pura-pura gitu. Saya ngomong sama keluarga saya dulu gitu alasannya ya. Oh ya Bu, baik Bu, nanti saya ini gitu, saya saya tunggu gitu. Nah, ternyata situ aja kita hanya pinjam nama Cak To. Bisa saja saya nuliskan Cak To, tapi Cak To namanya Soekarto gitu ya. Oh, kayak contohnya Ruben gitu ya, Bensu itu. Kalian tahu? Bensu. Itu kan jadi rebutan nama Bensu, ayam geprek Bensu. Bensu ternyata yang menjadikan pertama kali lapor istilahnya hak paten nama tadi ya, hak merek itu, hati-hati merek. Jadi mereknya di nama ayam geprek Bensu. Ternyata terus digugat kan sama Ruben Onsu itu ya, Ruben Onsu. Nah si itu ngomong, Bensu lu singkatannya bukan Ruben Onsu, ya singkatannya adalah Beni Su siapa gitu, Susanto, namanya Beni Susanto gitu. Nah si Bensu loh, ini Bensu itu Bensu itu adalah akronim dari nama saya. Siapa bilang Bensu itu hanya punyamu satu orang di Indonesia gitu. Ya akhirnya si Bensu Ruben Onsu kalah karena apa? Kalian harus hati-hati dengan namanya merek ya. Mana ini? Nah, merek atau di sini istilahnya tadi hak paten. Nah, meskipun idenya dari kalian, kalau kalian tidak mendaftarkan merek ini ke HAM ya, ke Menkumham ya, ke Menkumham, hukum dan HAM ini ya, hukum dan HAM. Nah, hukum dan HAM. Kalian tetap kalah kayak si Bensu Ruben Onsu itu kalah karena apa? Ternyata si Bensu ini, si temennya tadi itu yang mendaftarkan hak paten terlebih dahulu. Pinter ini ya. Ini pinter ini. Jadi dia begitu ada ini langsung dimerkkan. Begitu ada orang yang menggunakan merek dia harus bayar sama dia. Hanya karena nama ayam geprek Bensu lo harus bayar kayak Pak To tadi 10 juta per tahun. Ini dulu. Sekarang ini mungkin dia sudah punya banyak cabang di seluruh Indonesia, masuk ke mal-mal sudah lagi bukan 10 juta kayaknya. Mungkin malah 50 juta per tahun dan harus 5 tahun 250 juta. Itu langsung Pak Tonya keterima duit. Cak Tonya terima duit. Ya, 5 duit dengan entengnya gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi hati-hati ya dengan nama merek atau nama itu pun juga kayak McDonald tadi kan, sebenarnya dia jual nama kayak gitu. Mungkin sekarang yang menjadi resepnya McDonald sekarang bukan sama seperti bukan sama seperti McDonald di awal-awal, bisa jadi kan. Seperti itu. Apalagi sekarang semakin banyak kan menunya semakin banyak. Siapa yang bisa memegang itu? Yang punya lisensi untuk gerai McDonald tadi. Gitu. Jadi dia buka ini harus lapor ke cabang Surabaya, lapor ke Jawa Timur, lapor ke pusat gitu ya, terus dari Indonesia lapor kemana gitu ya, ke Asia Tenggara misalnya kayak gitu. Itu harus lapor ketika dia menambah menu ya, enggak bisa seenaknya orang punya nama yang jual pakai franchise itu enggak boleh seenaknya jual apapun ya, atau saya titipin pisang goreng misalnya enggak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Contohnya aja jelas kalau misalnya kalian dititipi kulkas ya, dititipi kulkasnya Coca-Cola, boleh tidak diisi yang lain? Tidak boleh, Coca-Cola tidak mau. Coca-Cola ya harus jual Coca-Cola kayak gitu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah cerita-cerita di lapangan. Nah, supaya kalian bisa mengambil kisah seperti ini. Ya. Jadi yang terjadi dalam 4 tahun Rekrok tadi berhasil membuka 100 cabang McDonald tanpa modal sama sekali. Semua dibiayai oleh franchise. Apa yang terjadi? Yang seperti yang kemarin dibilang, ya kata siapa? Orang bisnis itu harus punya modal. Modalnya bisa kayak gini. Kalian ciptakan pertama kali gitu ya, terus kalian booming, kalian viralkan, terus ada orang yang buka cabang, oke, tinggal bayar kayak gitu. Ya. Kalian tahu pentol gila? Bakso gila ya? Tahu? Nah, itu dia sudah ini juga 10 juta. Ya. Harga goodwill kalau kalian mau pakai nama pentol gila itu 10 juta.
Ya, anak saya pernah saya suruh nanya ya, saya suruh nanya kalau seandainya buka itu berapa yang dikeluarkan? Itu tadi 10 juta bayarnya ya per tahun. Nah, hanya sekedar pentol. Padahal kalian pentol bikin merek CJDW. Nah, CJDW ya itu maksudnya lain dengan ininya kan bisa ini ya. Gambar bikin bakso pentol aja juga ini. Tapi yang tadi itu ya, kalau apa namanya orang-orang tuh kadang-kadang melihat merek ya, mereknya itu apa. Nah, itu yang menjadi franchise apa namanya branding tersendiri ya. Jadi nama dagang itu bisa menjadi branding ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi sekarang siapa yang jadi pemimpin dalam kisah McDonald tadi? Si Ray Kroc atau Dick and Moore? Ya, Krisno, Shenlong, Long Chen. Iya Bu, kenapa Bu? Siapa yang jadi pemimpin di antara kisah McDonald, Dick Moore atau Ray Kroc? Dick Moore Bu. Masuk Dick Moore. Ya, Ray Kroc. Kan yang Dick Moore-nya kan yang juga ada resiko buat ngasih resepnya itu. Oh, itu apa namanya kalau dalam hal kepemimpinan ya kepemimpinan ini yang memiliki visioner ke depan itu Ray Kroc ya. Jadi posisinya Dick Moore itu sama dengan seperti jadinya karyawan. Si Dick Moore tinggal milih, saya punya 100 cabang, wes kamu isi semua itu. Nah, tinggal merintah dia malah ke Dick Moore buat itu apa namanya ayam 100 gerai dikalikan dengan sekian ribu potong misalnya kayak gitu. Ray Kroc sekarang jadi pemimpin. Ya, karena dia tinggal merintah si Dick Moore. Ya, meskipun memang Dick Moore dapat duit juga kan, dapat duit dari apa namanya hasil penjualan ayam-ayamnya tadi. Tapi yang memegang hak itunya tadi apa namanya si apa tadi franchise tadi itu membayar goodwill-nya. Goodwill-nya bayar ke yang buat sistem seperti itu. Ya, sama seperti kalau kalian kan seorang informatika ya, katakan ngoding gitu ya, membuat programnya dijual katakan ke sebuah toko supermarket lah, ke Indomaret lah ya, kalian jual programnya ke Indomaret. Oke. Nah, udah kalian jual ya, jual putus. Istilahnya jual putus itu begitu programnya dijual, kemudian kalian ngajari caranya gini selesai ya. Kalau kalian seandainya minta maintenance, minta bayar lagi ya tinggal kalian narik lagi berapa biaya maintenance-nya gitu ya. Tapi program itu sudah putus, harganya segini ya. Pertanyaan saya, siapa yang memiliki royalti? Apakah si McDonald Indomaret atau kalian? Ya. Yang memiliki adalah yang punya sistem. Kalian bisa menjual ke tempat lain, tapi jangan dinamai dengan Indomaret. Namailah yang lain. Bisa lagi. Jadi kalian buat satu codingan, gitu ya, satu program. Nah, terus kemudian satu aplikasi, kemudian diberikan ke yang lain-lain dengan menyesuaikan namanya. Misalnya tadi ke Indomaret, ke Alfamart misalnya dijual juga. Ya, nah kalian pakai nama diberi nama Alfamart, dapat duit lagi seperti kalian di Indomaret. Begitu sukses lagi, kalian jual lagi kemana? Misalnya ke ke Transmart, misalnya sistemnya kebesar, dijual ke Transmart. Ya kalian dapat lagi kayak gitu, ya. Nah, siapa yang ini yang membuat sistem itu yang dapat duit lebih besar, ya seperti itu. Oke. Nah, ownernya tetap bayar ya tadi, kayak katakan misalnya sekarang si Indomaret tadi punya 5 cabang di Surabaya gitu ya, di perumahan ini kayak gitu, ya. Nah, kalian begitu tahu untuk berapa cabang, perhitungkan kalian bayar untuk berapa cabang kayak gitu. Soalnya apa? Soalnya saya kalau seandainya ada trouble di tempat yang cabang lain, kalian kan taunya di cabang yang ini ya harus bayar lagi kan kalau kalian disuruh memperbaiki cabang yang lain. Karena kalau misalnya artinya sama si Indomaret tadi itu digandakan gitu ya, digandakan, dicopyrightkan, nah terus tanpa bilang kalian, ya kalian nggak mau tahu kalau ada risiko apa nggak mau tahu, tapi kalau kamu dibayar ya mau aja kayak gitu ya, karena sekarang itu tidak ada yang gratis ya di dunia ini ya. Gitu. Uang adalah segala-galanya, tapi segala-galanya itu tidak harus pakai uang ya, itu seperti itu. Oke, jadi yang tadi itu Ray Kroc itulah yang menjadi seorang pemimpin karena dia apa? Dia bisa memanage 100 cabang tadi, ya. Sehingga sekarang kalau kalian menjadi sukses
tanpa kepemimpinan, maka kalian hanya mendapatkan satu porsi ini seperti Dick and More tadi. Ya, dia punya satu, terus kemudian dia sudah bekerja keras dari jam pagi hari jam 00 misalnya jam 00 sampai jam 17.00 mungkin ya. Jadi malam hari dia udah tidak jualan lagi di mobil. Yang terjadi apa? Yang terjadi dia hanya dapat 8 jam sehari tadi ya. Nah, katakan jam 8.00 ya, 08. Dia dapatnya 8 ya, mendapatkan skor 8 gitu. Padahal dia sudah bekerja keras, dia sudah sungguh-sungguh, dia sudah jujur dan seterusnya. Dia dapat skornya hanya 8 jam. Gitu ya, tinggal nanti dirupiahkan 1 jam untungnya berapa gitu ya. Nah, itu ketika dia sudah bekerja keras. Tapi begitu dia kerja keras 2 kali lipat dari sebelumnya, ternyata dia itu masih menjual 8, dapatnya 8,5. Dia sudah setengah mati di sini ya, katakan memperpanjangnya menjadi jam 19.00, ternyata dapatnya hanya 8,5. Ya, apa yang terjadi? Karena kalian mengandalkan satu tempat ini, mengandalkan satu pemimpin ini. Ya, satu cabang ini gitu. Nah, begitu kalian punya 10 cabang atau kalian di sini punya 7 cabang ya. Nah, ini misalnya ya. Kalian punya 7 cabang. Oke. Jadi ya, punya 7 cabang otomatis punya 7 pemimpin di situ, punya 7 manajer di situ. Kalian disuruh mengelola tersebut dengan jam yang sama sampai jam 17.00 tadi, ternyata jauh lebih efektif nilainya 7 kali 8 sama dengan 56. 8 per 56 itu berapa? 600% kenaikannya. Coba. Kayak gitu. Ya, jadi kalau kalian berusaha sendiri, kemudian kalian sudah pokoknya saya tidak buka cabang di mana-mana. Untung enggak? Ya untung selama kalian bisa bisa menjaga kondisi kesehatan kalian, ya kan? Nah, kalian kenapa kok enggak sekali aja masak gitu ya? Kalian hanya punya koki tapi tidak usah buka gerai, biarlah orang yang lain yang membuka gerainya, membuka tokonya, kalian aja yang tinggal masak, lebih untung. Akhirnya sekian. Nah, itulah bagaimana kemampuan kepemimpinan itu bekerja. Ya. Jadi jangan semua itu dikerjakan sendiri. Lebih baik kalian sudah berusaha, ternyata kalian punya punya yang lebih luas lagi ya. Kalian mendelegasikan pada orang lain gitu ya. Terus dikerjakan dengan baik oleh orang itu, maka kenapa tidak? Kalau keuntungannya justru semakin tinggi ya. Jadi bekerja dengan leadership itu bukan semata-mata entrepreneurship. Diawali dengan melakukan pendelegasian dan mulai menggunakan orang lain sebagai staff. Jadi leadership score sekarang melonjak dari 1 menjadi 7, efektivitas berubah menjadi 7 kali sekian. Ini berarti meningkat dari 8 ke 56 atau melonjak 600%. Jadi artinya kalau kalian mendelegasikan atau tadi saya contohnya kalian menjual menjadi franchise, itu keuntungannya akan jauh lebih cepat. Ya, kalian berkembangnya lebih cepat, viralnya lebih cepat gitu. Ya, bahkan sekarang kalian kalau lihat di YouTube ya, ada ada seorang wanita pendidikannya S2, dia buka tahu crispy. Nanti kalian coba ya, tahu crispy. Ya, crispy itu CI crispy gitu ya. Nah, di sini tahu crispy itu ya. Jadi dia tepung yang disiram di situ ya, disiram di anunya sehingga jadi apa? Jadi crispy-nya itu karena dari tepung-tepungnya itu nempel semua di tahunya kayak gitu. Dia nyiram gitu kalau kalian lihat. Nah, akhirnya dia malah sudah punya 10 cabang dalam waktu singkat ya. Sekarang dia sudah punya banyak cabang di mana-mana. Itu dia pendidikannya S2, tapi dia berpikiran bahwa nah kenapa tidak saya tekuni yang sudah kelihatan di mata ini sukses kayak gitu ya. Nah, itu jadi caranya bagaimana mendelegasikan untuk orang lain ya, tapi tetap kalian yang mengendalikannya. Itu jangan dilepas ya. Seperti itu. Oke, itu tadi konsep bagaimana kita mendapatkan kepemimpinan, cara bekerjanya seperti itu gitu ya. Nah, sekarang teorinya ya, kepemimpinan awal. Nah, kepemimpinan awal itu apa? Berfokus pada pemimpin dan cara pemimpin itu berinteraksi dengan anggota kelompoknya. Sehingga di sini dikatakan ada 6 ciri atau 6 karakteristik ya yang terkait dengan kepemimpinan yang efektif.
Ya, jadi sekarang bagaimana kalian menjadi seorang pemimpin? Kalau tadi menjadi rekrok, itu bagaimana kalau kalian jadi rekrok, atau kalau kalian sekarang punya software house tadi ya, terus kalian mau ini berapa? Bagaimana kalian mengatur software kalian itu untuk bisa sukses gitu ya ketika jualan programnya, atau kalian jadi yang tadi Mas ada orang S2 tapi jualan tahu, ya tahu crispy seperti itu. Nah, apa itu yang menyebabkan dia sukses gitu ya? Yang pertama, dia itu tentunya mendapatkan dorongan, ada support ya, ada support dari banyak orang, ada support dari punya motivasi sendiri gitu ya. Nah, kan bisa menciptakan lapangan pekerjaan, itu dorongannya ya. Yang kedua adalah kehendak untuk memimpin. Otomatis kalau kalian punya 10 cabang atau kalian akhirnya punya karyawan banyak gitu ya, kalian harus mempunyai kemampuan untuk memimpin. Ya, terus terutama adalah jujur dan integritas, itu harus ditekankan. Nah, kalian buka banyak cabang di mana-mana, tapi kalau sekarang karyawan kalian tidak jujur atau tidak memiliki integritas, ya kalian nanti akan yang rugi adalah kalian, ya. Maka bagaimana kalian mengajarkan kejujuran dan integritas di sini, ya. Terus berikutnya, seorang pemimpin itu harus cerdas. Cerdas itu harus bukan dari IPK tinggi, tidak harus ada IPK-nya tinggi pun juga masih bisa dibohongi gitu ya. Karena kalian terlalu jujur, terlalu cupu gitu ya, istilahnya cupu gitu. Nah, kecerdasan itu banyak macamnya. Bisa kecerdasan karena faktor emosional, karena finansial, karena spiritual ya. Jadi ada spiritual quotient, ada IQ, ada intellectual quotient kayak gitu dan lain-lain. Ya, nah seperti itu. Ada emotional quotient dan seterusnya. Jadi banyak sekarang. Ada FI, ada IQ, ada EQ gitu ya, ada SQ gitu ya, macam-macam. Nah, ini kecerdasan. Oke. Nah, habis itu kalian harus pede ya, orangnya harus pede. Bagaimana kalian mengatur kalau kalian tidak pede? Kalian malu, kalian tidak bisa ngomong. Nah, itu tidak bisa jadi pemimpin. Kalian harus pede, harus percaya diri, kalian tunjukkan bahwa kalian itu adalah pemimpin yang efektif untuk menjangkau atau melihat masa depan gitu ya. Nah, otomatis kalian juga harus menguasai pekerjaan Anda. Kalian jualan tahu crispy, tapi kalau tidak bisa cara masaknya ya jangan jualan. Ya, setidaknya kalian mengetahui. Atau kalau kalian punya koki yang handal, katakan dapat dipercaya 100% gitu, dia tidak akan lari gitu ya. Ya tidak apa-apa, dilewatkan orang lain pengetahuannya ya. Tapi kalian setidaknya harus tahu minimal bahannya apa. Kalau saya punya menjadi 1.000 potong tahu yang dijual tadi harganya 1.000-an tadi itu, kalian harus punya modalnya berapa, harus belanja berapa, itu harus tahu pengetahuannya ya, seperti itu. Nah, keenam ciri ini harus wajib ya apabila kalian menjadi seorang pemimpin ya, pemimpin dalam wirausaha. Oke. Oke, langkah berikutnya adalah ada gayanya ya. Gayanya seperti apa yang akan kalian ambil? Nah, gaya itu tadi tergantung pada situasi. Kalian bisa melakukan gaya demokratis ya. Kalau apa? Kalau kalian bisa melibatkan ya, melibatkan bawahan, melibatkan delegasi wewenangnya, terus kemudian mendorong partisipasi orang lain gitu ya. Kalian tuh namanya gaya demokratis gitu ya. Ayo kita kerja tim gitu kan, kerja tim. Siapa yang menjadi punya wewenang ini, kalau punya anak buah ini dan seterusnya, kalian atur. Itu gaya demokratis. Ya. Jadi semua ikut berpikir ya. Nah, berikutnya gaya autokratis. Ya, apa itu gaya autokratis? Yaitu mendiktekan metode kerja, membatasi partisipasi. Jadi kalian misalnya, kalian tugasnya ini ya, kamu jangan tugas ini, kalau kamu nanti laporannya ke sini kayak gitu ya misalnya ya. Kamu mengerjakan ini, nanti laporannya ke A, ini laporannya ke B dan seterusnya. Kalian sudah mengatur, melakukan, mendikte itu memberitahu ya, memberitahu apa yang harus dikerjakan dan membatasi partisipasi orang lain. Kalian yang autokratis, yang memikirkan itu semua Anda. Ya, seperti itu gaya autokratis. Mana yang dipilih? Ya tergantung pada tim yang kalian kerjakan. Oke. Berikutnya gaya fair, ya, laissez-faire. Apa itu? Yaitu memberikan kebebasan pada kelompok untuk membuat keputusan. Jadi kalian sudah memberi wewenang. Udah ini wewenangmu, katakan kamu saya beri 1 cabang, ya sudah kelola saja. Biaya yang timbulkan ambil dari pengelolaan tadi. Kalau tadi pengelolaannya bagus, untungnya lebih banyak, ya kamu ambil sendiri. Ya, istilahnya meskipun nanti ada sharing profit ya, ada sharing profit kepada kalian ya. Tapi ini kelola ya, nanti kamu sharing profitnya sekian persen pada saya. Katakan misalnya kalian sharing profitnya adalah misalnya 50%.
Ya, di sini sharing profitnya adalah 50%. 50% untuk Anda sebagai seorang owner, ya. Terus kemudian 50% pada sekelompok orang yang sudah kalian delegasi tadi, ya, diberi kebebasan. Nah, 50% ini kalian memberikan porsi yang sama dengan kalian, tapi dia punya tanggung jawab gaji karyawan pada si manajer ini, ya. Terus operasional pada di sini. Semuanya ada di sini. Nah, otomatis 50% ini berbagi dengan banyak orang. Kalau kalian 50% dinikmati sendiri, oke? Seperti itu. Nah, itu ini namanya sharing profit, ya. Ini sharing profit. Oke, berbagi keuntungan. Nah, berikutnya kalau orang ini tadi kepemimpinannya bagus, yang sudah kalian tadi itu memberikan kebebasan pada dia, ya. Nah, sehingga keuntungannya adalah 1M misalnya, ya. Sama kalau kalian punya lagi gerai yang lain, ya, punya 50% sama, 50% lagi sama. Ini keuntungannya hanya 500 juta. Nah, kalian apa? Ini, loh Bu, rugi dong Bu kalau saya 1M, saya berbagi 1M. Ya tidak, ya. Semakin dia memiliki porsi yang sama dengan kalian, ya kalian akan mendapatkan porsi yang sama seperti ini di sini, tapi kalian tanpa mengeluarkan apapun di sini, ya. Nah, semakin orang ini bagus kepemimpinannya, kalian pun juga dapat sharing profitnya kan bagus. Nah, kalau di sini masih 500 juta, kalian pun juga akan dapat porsi yang sama. Ini juga aturannya sama seperti ini tadi aturannya. Gitu. Nah, bayangkan kalau kalian memiliki ini. Atau kalau enggak, misalnya kalian sekarang berbagi 60%, 40%, silakan. Ini prosentasenya adalah kebebasan daripada kalian mengambil keputusan, ya. Jadi misalnya 60-40, atau kalian tidak bekerja, kalian biasanya ngambil yang 40%. Kalau tidak ikut bekerja, kalian menjadi passive income. Itu biasanya prosentasenya lebih rendah, ya, dibandingkan yang aktif income. Karena apa? Dia kan harus membayari banyak hal. Nah, seperti itu. Itu adalah gaya laissez-faire tadi. Oke, sudah tahu ya gaya masing-masing ya, mana yang kalian ambil. Sekarang gaya kontemporer, ya. Gaya kontemporer ada beberapa jenis. Yang pertama adalah jenis transformasional transaksional. Nanti yang kedua adalah karismatis visioner, dan yang ketiga adalah kepemimpinan tim. Ya, seperti itu. Nah, mana yang harus diambil? Nah, tergantung situasi lagi. Kalau kalian bergaya transaksional sama bergaya transformasional, nah itu kejadiannya adalah seperti ini, ya. Kalau transaksional, pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikutnya menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas atau persyaratan tugas. Jadi transaksional itu adalah kayak tadi, cara yang tadi. Oke, kamu sekarang saya beri 50%, tapi kamu sendiri yang mengelola. Ya, itu transaksional yang saya berikan contoh tadi, sharing profitnya, ya. Sedangkan yang transformasional itu pemimpin yang memberi inspirasi untuk bertindak melebihi kepentingan pribadi. Jadi dia itu hanya memberikan inspirasi saja. Dia tidak membagi tugas-tugas, memberi inspirasi, udah oke, seperti ini gitu ya. Tapi ingat bahwa kalau kalian transformasional itu adalah kalian mengedepankan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi, ya, seperti itu transformasional. Oke, jadi organisasi adalah lebih diutamakan dibandingkan personalisasinya, ya. Itu transformasional. Mana yang kalian pilih? Terserah kalian. Oke, ini kan sekedar teori. Yang melaksanakan siapa? Yang melaksanakan adalah Anda yang akan menjadi seorang wirausaha. Itu, ya. Berikutnya contoh yang kepemimpinan karismatis atau visioner, yaitu karismatis itu biasanya mengandalkan pada sosok seseorang, ya, pada pribadi seseorang. Nah, sehingga kalau memang pemimpin itu karismatis, biasanya ya dihormati, dia hanya menghormati pada itu, apa yang dikatakan orang itu dilakukan kayak gitu. Nah, sedangkan visioner, ya, visioner itu adalah pemimpin yang melampaui karismatik. Ya, karena kemampuannya menciptakan dan menyatakan visi yang realistis, layak dipercaya dan menarik mengenai masa depan. Jadi sekarang kalian bedakan, kalau karismatis adalah ketika kalian sudah lagi tidak menjadi pemimpin, ya sudah, dia tidak punya kemampuan apa-apa. Karena sistemnya nanti akan dilakukan oleh orang yang lain lagi yang memiliki karismatis yang berbeda. Tapi kalau visioner, kalian itu sama seperti menciptakan sebuah sistem. Ya,
untuk di masa depan sekian tahun kemudian. Jadi di sini ada pemimpin selama sistemnya sudah bagus, ya sudah diikuti, ya sudah oke. Kalian harus mau tidak mau apa? Tidak bergantung pada pemimpin ini. Ini kalau tadi karismatis, sudah ini hanya sini aja selesai. Ya, cara bekerjanya selesai, dia tidak jadi pemimpin, selesai. Beda dengan visioner tadi. Ya, nah contohnya apa ini yang visioner ini? Saya tidak memuji-muji ya, tapi memang kenyataannya di lapangan sekarang ini kan semua by system ya. Dulu bayar sesuatu, bayar pajak harus bayar tunai, harus antri di kantor pajak. Sekarang pakai sistem bayarnya lewat bank transfer. Ya tinggal kalian laporannya pun juga online. Ini bisa diteruskan enggak? Selama sistemnya bagus dilanjut tanpa ganti-ganti pemimpin tetap dia. Ya. Nah itu terus kemudian apa yang siapa contohnya? Pak Jokowi ya. Nah, ini saya bukan karena pendukung Jokowi atau bukan pendukung Jokowi ya, tapi memang dia bagus ya, seperti itu. Oke, visioner. Jadi semua sekarang tidak boleh ada transaksi uang di tangan, semua harus pakai sistem. Ada e-tilang. Terus ini juga Ahok ya, Ahok itu juga memiliki visioner ke depan ya, itu. Nah, terus berikutnya lagi, siapa lagi? Nah, itu pemimpin-pemimpin yang menciptakan sebuah sistem sampai jangka panjang, itulah yang disebut dengan visioner. Ya, seperti itu. Contohnya lagi sekarang Pak Jokowi. Kemarin kan pada waktu kita, bukan kemarin, saat ini masih pandemi ya, masih masa pandemi. Oke, apa yang terjadi? Ya, semua negara-negara banyak yang mengambil keputusan untuk lockdown. Nah, lockdown. Kayak Singapura, ya Singapura ngambil lockdown. Oke, kenapa tidak di Singapura? Kenapa? Karena loh, jumlah warga negaranya cuma 5 juta. Pendapatan kapasitas pendapatannya per kapita dari masing-masing warganya besar. Nah, jadi mau lockdown, dia membiayai, memberi makan, minum 5 juta orang, kecil bagi Singapura. Ya. Nah, bagi negara lain pun juga demikian. Nah, India itu amburadul India. Kenapa? India itu penduduknya kan nomor 2 di dunia setelah Cina. Jadi Cina, India, terus kemudian Amerika, baru Indonesia. Bayangkan negara Indonesia adalah negara keempat yang jumlah penduduknya besar. Nah, Pak Jokowi ternyata visioner. Ternyata saat ini Malaysia, negara-negara lain itu ya, semua sekarang mencontoh Jokowi. Tidak lagi melakukan lockdown, tapi melakukan ini PSBB atau sekarang namanya PSBB atau namanya PPKM ya, pembatasan kegiatan masyarakat ya, seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Kita tidak perlu menggelontorkan untuk ribuan triliun hanya untuk memberi makan orang sehari 3 kali. Bayangkan penduduk Indonesia lebih dari 270 juta saat ini. 272 atau 277 kalau tidak salah. Ya, sekian. Nah, kalau lockdown, otomatis apa itu lockdown? Semua orang tidak boleh keluar, makanan itu disuplai. Ya, makanan disuplai. Bayangkan, makanan disuplai 3 kali sehari orang makan. Ya, di Indonesia kan 3 kali makannya. Dan harus pakai nasi kan. Kalau tidak pakai nasi, dia pasti tetap lapar. Nah, itu sebanyak 270 juta. Bandingkan misalnya 270 juta orang, kalau sekarang ngasih makan katakan murah-murahan aja 10.000 ya, 10.000 per orang dikalikan 3 kali makan 30.000. 30.000 dikalikan 270 juta sudah berapa triliun ya untuk ngasih makan tok. Nah, iya kalau pandeminya hanya 1 tahun, 2 tahun, katanya bisa sampai puluhan tahun. Pandemi ini baru bisa 0, baru bisa vaksin kayak zaman sekarang ini sudah enggak ada, kan ada vaksin polio. Nah, kalian tinggal divaksin tidak akan kena polio gitu ya. Ada vaksin ini, ada vaksin itu sehingga sekian tahun. Nah, itu butuh puluhan tahun katanya. Ya supaya dia benar-benar safety, hilang sama sekali dari bukan hilang, artinya kalian imunnya sudah kebal ya, seperti itu. Nah, yang diambil oleh Pak Jokowi pinter, dia tidak mau membiayai uang tersebut, bukan tidak mau, dia rupakan bentuk bantuan pemerintah dalam bentuk lain kayak gitu. Itu yang visioner ya, seperti itu. Jadi tidak semata-mata orang-orang lain ayo lockdown. Orang Indonesia loh membangkang ya kan, sering aja disuruh pakai masker aja susah ya. Nah, ini saya karena di sini saya lagi ngajar ya gitu ya, lagi ngajar ruangannya sepi ini. Nah, itu jadi saya tidak pakai masker ini. Nah, itu disuruh pakai masker aja susah ya kan. Sekarang disuruh pakai masker double, apalagi satu aja susah, apalagi double. Sudah karepnya dijar-jarkan saja katanya orang-orang, campuran antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia.
Udah, jadi itulah. Jadi kalau kalian menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang visioner. Jangan karena karismatis, ya, gitu. Karena karismatis itu pemimpinannya pendek, ya. Nah, tidak terjangkau sistemnya yang panjang tadi. Jadi saya bukan membela satu orang, dua orang, tapi kita kenyataannya berpikir secara teoritis yang betul adalah yang visioner, ya, untuk kasus kita saat ini. Oke. Oke. Berikutnya yang terakhir adalah kepemimpinan tim. Nah, kepemimpinan tim itu apa? Yang pertama, pemimpin tim itu harus menjadi penghubung dengan pihak luar. Nah, itu otomatis harus memiliki orang yang bisa berkomunikasi, orang yang bisa merangkul semua orang gitu ya, bisa menghandle. Terus kedua, pemimpin tim adalah penyelesai masalah. Jadi jangan membuat masalah, tapi jadilah penyelesai masalah, ya, solusi dari sebuah masalah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, harus menjadi pemimpin yang bisa mengatur manajemen konfliknya. Jadi jadikanlah kalian itu menjadi manajer konflik. Ya, kalau ada perdebatan dengan seseorang, ya kalian bisa menengahi. Kalau ada punya banyak banyak pikiran, namanya orang kan kepalanya banyak, ya orangnya banyak, kepalanya banyak. Ya, seperti itu. Oke. Nah, yang keempat adalah pemimpin tim sebagai pembina. Nah, kalian juga harus bisa memimpin, membimbing kayak gitu. Itu kepemimpinan tim. Ya. Tinggal pilih yang mana, maka di sini ada perilaku pemimpin yang efektif. Yang pertama adalah kalian harus memberi contoh kepada para karyawan, harus menciptakan tatanan nilai. Tadi itu ya, membuat sistem yang baik supaya orang-orang itu bergairah mengejarnya. Sekarang masyarakat apa? Sudah bergairah kan, bayar pajak sudah tinggal mudah ya, tidak lagi kalian menyembunyikan pajak gitu ya, misalnya. Terus memfokuskan upaya para karyawan terhadap tujuan yang menantang. Ya, diupayakan untuk membuat sesuatu tantangan sehingga mereka jadi bergairah untuk bekerja. Ya. Tapi tetap pada tujuannya nanti ya. Terus menyediakan sumber daya yang dibutuhkan karyawan. Ya, sumber daya itu bisa aja apa? Ada fasilitasnya, ada bahan dasarnya dan seterusnya. Itu harus disediakan. Ya, tidak mungkin kalian menyuruh seseorang tapi kalian tidak memberikan fasilitasnya, tidak mungkin. Ya, kalau kalian menjadi pemimpin yang efektif. Terus menghargai dan mendukung para karyawan. Ya, jadi setiap pekerjaan karyawan itu harus dihargai. Karena apa? Tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa. Meskipun semuanya dari kita, ya seperti itu. Oke, harus menghargai dan dihargai, saling menghargai. Terus berkomunikasi dengan para karyawan. Jangan karyawan itu didiamkan aja, dia salah dibiarkan, dia benar tidak diberi apresiasi, tidak boleh. Ya, jadi harus ada reward dan punishment-nya seperti itu. Oke. Itu pemimpin yang efektif. Yang terakhir adalah bagaimana perilaku pemimpin yang efektif itu tadi ya, harus menghargai keragaman, harus merayakan keberhasilan. Nah, ini sebagai bentuk penghargaan ya. Merayakan keberhasilan para pekerja, mendorong kreativitas ya, mempertahankan selera humor, jangan kaku-kaku pada seseorang, dan menatap terus masa depan. Ya, seperti itu. Oke, jadi kalau ada karyawan kalian kreatif, diberi wadah. Kreativitasnya seperti apa? Nah, semakin dia kreatif, semakin berkembang, ya usaha kalian pun juga ikut berkembang. Ya, seperti itu. Oke. Ada yang tanyakan? Silakan, kita sharing. Ya, mulai minggu depan kalian sudah mulai mengerjakan tugas individu untuk memikirkan apa yang akan kalian buat. Misalnya contoh tadi saya ceritain bagi YouTuber, kalian harus tunjukkan nanti hasil akhirnya harus ada video-video yang diupload di YouTube. Tuh misalnya kalian contoh YouTuber. Atau kalian contohnya tadi apa? Membuat apa namanya sistem. Ya, kalian harus menunjukkan nanti sistemnya yang akan di launching atau yang akan kalian jual seperti apa, sendaknya seperti apa, itu kalian sudah punya konsepnya ya. Kalau kalian sudah berdagang, katakan berdagang makanan, kalian pun juga sudah punya konsepnya. Konsep apa, makanan apa yang akan dijual gitu ya. Nanti akan bagaimana itu harus sudah punya konsepnya ya. Jadi kalian cari ide ya, di sini ide. Kalau kalian sudah mengerjakannya syukur, tapi kalau kalian belum mengerjakannya tapi masih dalam konsep, tidak apa-apa. Ya, tapi konsepnya itu harus benar-benar konsep yang nanti memang itu layak untuk akan dikerjakan menjadi apa, dibuat wirausaha. Ya, seperti itu ya. Jadi mulai minggu depan kita diskusi untuk hal itu ya. Semua satu persatu nanti saya catat. Oke. Saya catat apa yang akan menjadi konsep ide kalian. Ya.
Oke, jadi boleh kalian misalnya, Bu, saya membantu meneruskan pekerjaan orang tua saya, boleh enggak, Bu? Boleh. Misalnya sekarang keluarga kalian selama ini online offline, misalnya kalian online kan, boleh ya. Jadi kalian tunjukkan nanti toko online kalian itu seperti apa. Ya, Bu, saya punya ini, katakan ya, misalnya kayak yang sebelum-sebelumnya. Bu, tante saya tuh apa jualan gitu ya, jualan. Biasanya ditawarkannya dalam apa namanya? Dari WA to WA gitu ya, dari WA ke WA. Nah, sekarang itu kalian sudah buka, dibuatkan IG-nya, dibuatkan apa Facebook AdSense-nya, dibuatkan apanya gitu ya, kalian buatkan, kalian ini kan sehingga pesanan jadi banyak kayak gitu ya. Nah, itu bisa contoh-contoh ide-ide yang bisa kalian pakai dan yang lain-lain ya. Nah, contohnya misalnya kalian, Bu, saya buka les gitu ya. Saya buka les. Nah, itu juga bisa ya, les kalian buka. Bagaimana kalian supaya mendapat murid les itu seperti apa? Kalau kalian ada les sudah ada, bagaimana mempertahankan supaya murid itu kerasan, murid itu senang dengan apa yang kalian ajarkan, ya seperti itu. Saya pernah anak saya sekali, anak saya les ya, anak saya minta maaf, aku pengen les gitu ya, les kimia. Nah, ternyata les kimia. Udah, yaudah oke, saya carikan mahasiswa UNER jurusan. Ternyata dia bukan jurusan kimia, ya, tapi dia akhirnya mau. Ya, saya ngumumkan dari teman-teman WA teman saya, terus ada UNER ini. Ternyata dia ya sekali ngajari anak saya, dia tuh banyak lupanya. Ya, yang pertama banyak lupanya. Dari mana ya Dek ini ya? Terus coba lihat bukumu kayak apa. Jadi malah anak saya yang ini loh Kak, kayak gini ini loh, kayak katanya guru saya kayak gini Kak, kayak gini. Oh, gini ya. Jadi pada waktu komunikasi les itu ternyata malah dia enggak menguasai apa-apa gitu ya. Ya sudah, cukup sekali itu aja lesnya, enggak dilanjut. Nah, seperti itu bisnis ya. Jadi kalau kalian membuka sebuah usaha, usahakan kalian harus memiliki pelanggan yang setia, ya, customer loyal. Nah, seperti itu, ya. Kalau nasabah ya nasabah loyal, kalau kalian tadi les privat ya privat yang loyal. Terus kalian tidak hanya satu kali pertemuan, stop, tapi bisa langgeng, ya, bisa sampai dia naik kelas, bisa sampai dia naik kelas ke berikutnya lagi, demikian seterusnya. Atau bahkan bisa nambah apa namanya muridnya, tidak hanya satu ini kayak gitu. Ya, terserah kalian berpikir mulailah dari sekarang untuk mencari usaha apa yang bisa sekarang menjadi di konsep terus dilaksanakan atau untuk masa depan, ya, seperti itu. Oke, ada yang tanya kan? Jadi itu untuk minggu depan, ya. Sekarang terus nanti di akhir acara sebelum UTS semua laporannya harus dikumpulkan, ya, seperti itu. Oke, jadi ini masih diskusi aja nanti untuk minggu-minggu depan. Jelas sampai sini? Kalau jelas, silakan kalian tampilkan wajah kalian karena sudah menjelang mau berakhir, ya. Itu ya, jadi saya tunggu minggu depan ide-ide kalian seperti apa. Bu, masih Bu mau tanya. Ya, silakan. Untuk yang tugas individu sama yang kelompok itu beda ya, Bu ya? Beda. Kalau kelompok, mungkin aja kan kalian misalnya berapa kelompoknya? 4 ya? Berempat atau saya tetapkan aja sekarang. Jumlahnya berapa orang? Jumlahnya 60. Jadi saya buat kelompoknya Kelompoknya 5 aja. Ya. Jadi ada 20, ada berapa orang kalau 5? 12 ya. Ada 12 kelompok ya. Jadi ya, jadi yang tugas kelompok sebanyak 5 orang. Ya. Kalau kalian mau berdua, mau bertiga, boleh. Jadi maksimumnya 5 orang. Oke? Harus punya kelompok. Kalau sendirian enggak boleh. Ya, tugas kelompok itu berbeda. Nah, kelompok itu seperti apa? Kalau misalnya kan kalian punya ide ini, nah, terus idenya digabung, ya. Bisa saja kalian punya ide salah satu dari tim kalian itu yang menarik, itu yang diambil, atau bisa juga kalian punya ide yang lain dan siapa tahu ini kejadian tahun lalu loh ya. Kejadian tahun lalu saya ngajar KWU ini. Nah, benar-benar usaha itu dijalankan sekarang. Ya, usaha itu dijalankan dan dari timnya tadi bersama-sama. Ya, gitu. Jadi mulai dari sekarang kalian cari tim yang cocok gitu ya untuk membuat ide yang di luar pribadi boleh. Di luar apa yang sudah dikerjakan ini nanti. Ya, gitu ya, Senlon. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Bu, berarti kalau misalnya ide dari yang pribadi dibuat di kelompok itu boleh ya? Boleh. Asal tadi itu, asalnya teman-teman kalian juga setuju gitu ya. Terus kemudian juga memang bagus dan memang memang layak untuk di ini.
Jadi nanti saya mempunyai penilaian itu seperti ini ya, kayak tadi, apakah ini memang merupakan tim kerjanya seperti apa. Jadi ketika kalian presentasi yang tim ya, yang tim itu presentasi kan kalian membuat PPT, kemudian kalian nanti presentasi, itu semua ikut ngomong ya, ikut ngomong, terus kemudian kalau ada pertanyaan ikut menjawab kayak gitu. Ya, seperti itu. Oke. Jadi selain kalian berusaha untuk apa yang akan dijual, juga kalian untuk berlatih komunikasi dan berlatih berdagang. Ya, berdagang itu artinya bukan jualan, tapi karena online, ya kalian komunikasinya. Bagaimana mempengaruhi orang untuk membeli, ya seperti itu. Nah, tim itu bedanya gini. Kalau tim itu lebih condong kerja tim, lebih condong untuk kalian itu adalah membuat sebuah proposal. Itu tim. Ya, membuat proposal, nanti saya ajari membuat bisnis plan. Ya, kalian harus membuat bisnis plan itu, dan bisnis plan itu seolah-olah kalian itu mau menawarkan ke investor. Jadi saya investor, nanti kelompok-kelompok lain jadi investor untuk mendengar presentasi Anda. Nah, itu lebih contoh ke situ. Ya, layak untuk dicarikan investor itu adalah nilai tim. Ya. Kalau perorangan tadi kan pribadi, mau sederhana idenya gitu ya. Nah, itu silakan. Tapi kalau yang ini untuk supaya kalian memang layak untuk didanai oleh orang lain, saya kayak gitu. Ya, condongnya ke sana untuk tim. Oke? Ada yang tanyakan? Kalau tidak, sekarang saya foto lembar 1. Sebentar ya. Padahal biasanya saya hanya 60 orang loh. Ini kok jadi 30 orangan. Sekarang kok jadi ini, wah koreksinya susah nanti. Oke, lembar 2. Albert Gunawan. Tidak ada kameranya? Bentar, Bu. Oke. Albert Gunawan. Sebentar, sekarang orang yang ketiga dulu. Orang ketiga dulu, Hilmi, Lucky, Alexander, Adrian, Samuel, Andiko. Tidak ada kameranya? Tidak ada kamera. Iya. Oke. Yang kedua, yang tadi ada Albert, mana Albert? Kok Albert? Alexander apa Albert? Tadi. Oke, sudah. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ya. Jadi nanti saya izin juga menampilkan pada ini ya di YouTube ya. Tapi wajah kalau kalian di sini sekarang ada fotonya itu ada kelihatan wajahnya. Jadi YouTube itu menangkap Zoom itu memberikan video ya. Tapi kalau kalian berupa tulisan-tulisan itu kosongan, hitam-hitam kosongan gitu. Tapi kalau kalian punya gambar ya, gambar yang kalian tempel kayak siapa tadi itu? Yang fotonya ini dari dulu tidak berubah ini. Siapa? Nah, Christian Budi. Nah, itu Christian Budi ini fotonya selalu ini. Nah, ini tampil malahan ya. Kalau kalian hanya nama tidak ada kosongan. Kalau kalian video kelihatan videonya, tapi kalau gambar hanya kelihatan gambarnya. Oke? Ya. Nah, silakan kalian mau punya ide untuk jadi YouTuber silakan, nanti saya subscribe ya. Oke. Yes. Ada yang bertanya? Kalau Anda ada, kita akhiri ya. Jadi kalian sudah mulai berpikir untuk minggu depan itu apa yang akan dipresentasikan ya. Diskusi aja, enggak usah pakai PPT. Saya hanya tanya diskusi aja. Ya, seperti itu. Oke. Terima kasih. Saya tutup sampai di sini ya. Silakan mau meninggalkan. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. yuk. Oh iya, Bu. Mau tanya, Bu. Ya, silakan, Senlong. Terima kasih, Bu. Yang Sama-sama. absensi yang baru ngambil batas tambah bagaimana ya, Bu? Sudah muncul belum? Oh, tugasnya? Sudah, Bu. Iya, iya, masih saya buka kan ya, masih buka.
Mas saya buka sampai tanggal berapa? Besok sudah mulai muncul kok. Senin besok sudah mulai muncul. Ya. Jadi untuk tugas masih ditunda. Tugasnya baru satu kok. Tugasnya baru satu yang kemarin itu memang sengaja belum saya beri tugas. Nanti kalian boleh masukkan ya. Setelah saya belum saya tutup. Masih saya buka ya. Oke, baru minggu depan nama kalian muncul di ikhlas. Ya. Oke. Bu. Terima kasih. Sama-sama. Makasih, Bu. Yuk, sama-sama.